Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 19 Januari 2025. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu Galang yang ternyata diselamatkan oleh salah satu pemulung ya kawan-kawan, sehingga Galang pun akhirnya dibawa ke rumah pemulung itu. Namun di pagi harinya Galang akhirnya sadar dan memutuskan untuk pulang ke Banyuwangi ya kawan-kawan untuk menemui Amira. Galang bahkan sampai nekat untuk menjadi penumpang gelap di sebuah bis ya kawan-kawan. Awalnya aman-aman saja, namun Galang akhirnya ketahuan dan Galang hampir saja dipukuli. Namun untung saja Galang berhasil kabur. Namun Galang hampir tertabrak oleh mobil Aksa. Ya, saat itu Galang pun ditangkap lagi dan dihakimi ya kawan-kawan. Namun untung saja mendengar cerita Galang yang sangat menyedihkan itu, para penumpang akhirnya kasihan dan ada salah satu ibu-ibu yang berniat baik untuk membayar biaya transportasi Galang ke Banyuwangi ya kawan-kawan. Namun sesampainya Galang di Banyuwangi, ternyata Galang tidak bertemu dengan Amira. Galang bertemu dengan seorang ibu-ibu yang akhirnya memberitahu Galang bahwa Amira sudah pergi ke Jakarta. Oleh karena hal itu, Galang akhirnya datang lagi ke terminal ya kawan-kawan. Galang meminta izin kepada supir bus tersebut untuk mengizinkan Galang ikut lagi ke Jakarta karena wanita yang dirinya cari ternyata saat ini sudah pindah ke Jakarta. Galang akhirnya bekerja untuk mencuci bis di terminal pada malam itu ya kawan-kawan. Dan Galang pun mendapatkan bayaran sebesar 250.000 dari beberapa bis yang Galang cuci. Uang itu akan digunakan Galang untuk bertahan hidup di Jakarta. Sementara itu di sisi lain, Amira pada saat itu akhirnya sampai di rumah sakit ya kawan-kawan setelah mengalami pendarahan, dan ternyata kondisi kandungan Amira itu baik-baik saja meskipun kandungan Amira itu sangat lemah. Ya, bahkan ketika di USG, Amira sempat membayangkan bahwa laki-laki yang bersama dengan dirinya itu adalah Galang ya kawan-kawan. Namun ternyata itu adalah Aksa. Setelah selesai USG, Amira pun pulang bersama dengan Aksa, dan Amira saat itu meminta agar dirinya bisa menyimpan foto USG tersebut. Namun Aksa menolaknya karena kelak anak itu akan menjadi anak Aksa, dan Aksa tidak mau jika Amira memiliki ikatan yang emosional dengan anak tersebut. Namun ternyata ketika pulang, Amira diam-diam mengambil foto USG tersebut, dan hal ini menimbulkan keributan ya kawan-kawan karena pada saat Amira sedang memandangi foto tersebut, ternyata Ijah merebutnya dari Amira, dan hal ini membuat semua orang menjadi gaduh. Namun untung saja Bella datang tepat waktu. Bella mengatakan bahwa dirinya sedang mencari-cari foto USG tersebut, namun untung saja ditemukan oleh Amira. Bella pun mengucapkan terima kasih kepada Amira karena telah menemukan foto USG tersebut. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur
cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu, di sisi lain, saat itu Bu Yuni datang untuk menemui Pak Kusno ya kawan-kawan. Bu Yuni pun ingin menanyakan tentang rahasia yang Pak Kusno dan juga Pak Tommy rahasiakan. Namun tentunya hal ini tidak gratis. Kusno meminta agar Yuni membebaskan dirinya dari penjara. Bahkan setelah Kusno dibebaskan, Kusno masih belum mau menceritakan semua itu. Kusno minta agar dirinya ditraktir makan terlebih dahulu. Namun ketika mereka sedang makan, saat itu Yuni terus mempertanyakan tentang rahasia itu. Kusno pun hanya mengatakan bahwa rahasia yang Kusno sembunyikan itu adalah rahasia yang terkait dengan putri perempuan atau putri kandung dari Yuni. Hal ini membuat Yuni semakin penasaran, namun tiba-tiba Aksa datang sehingga membuat Kusno akhirnya mengambil kesempatan ini untuk kabur dari Yuni ya kawan-kawan. Pada saat Aksa ingin menunggu Bu Yuni ya kawan-kawan dan ingin memberitahu bahwa Pak Kusno itu adalah ayah dari Amira. Saat itu tiba-tiba Bastian menelpon Aksa ya kawan-kawan dan memberitahu Aksa bahwa di acara makan malam nanti Bastian akan memberitahu semua orang bahwa Amira telah resmi diterima untuk bekerja di kantornya. Oleh karena hal itu, Aksa pun langsung pulang ya kawan-kawan. Dan di acara makan malam, Bastian akhirnya menyampaikan semua ini kepada semua orang. Bastian menyuruh Amira untuk mulai bekerja di kantor mulai besok. Bahkan Bastian menyerahkan seluruh pekerjaan Amira kepada Ijah dan Jumi. Namun hal itu membuat Zora curiga. Zora curiga bahwa Bastian itu suka dengan Amira sehingga Zora menuntut jika memang Bastian tidak menyukai Amira, maka Amira akan tetap bekerja melayani seluruh orang di rumah itu sebagai pembantu dan Amira juga akan bekerja di kantor. Ya akhirnya Amira akan menghandle dua pekerjaan sekaligus ya kawan-kawan sehingga Amira akan sangat kelelahan dan ini tentunya akan sangat berpengaruh pada kesehatan dan juga kandungannya. Wah, benar-benar makin seru ya kawan-kawan. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini adalah tentang sebuah kerja keras ya kawan-kawan, di mana Amira dan juga Galang adalah perwujudan dari kerja keras itu sendiri. Ya, kita bisa melihat bagaimana Amira yang meskipun saat ini sedang hamil, namun Amira harus bekerja keras karena Amira sering sekali dikerjai oleh Bu Zora ya kawan-kawan. Namun Amira tidak pernah mengeluh. Amira mengerjakan semua pekerjaan itu meskipun Amira juga harus pergi ke kantor di keesokan harinya. Sementara Galang demi untuk bisa bertemu sang kekasih, Galang rela melakukan apapun demi untuk bisa kembali lagi ke Jakarta dan bertemu dengan Amira. Ya, ini tentunya sebuah kisah yang sangat luar biasa, namun sangat disayangkan kisah cinta Galang dan juga Amira berakhir tragis. Nah, makin seru kan? Kira-kira bagaimanakah reaksi Amira dan juga Galang nantinya ketika mereka akhirnya pertama kali bertemu di Jakarta? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.